Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, Perlawanan Banjarmasin, izin memperkenalkan diri. Nama saya Salwa Rizky Aulia, nomor absen 33. Nama saya Salma Salsabila, nomor presensi 30. Nama saya Mas Wali Pasiduo, nomor presensi 12. Nama saya Pusi Maria Mutahara, nomor presensi 27. Nama saya Lukiana Amalia, nomor presensi 11. Nama saya Mawar Yuliani, nomor presensi 13. Perlawanan Banjar atau sering disebut sebagai Perang Banjar merupakan perang untuk melawan kolonial Belanda yang dimulai pada tahun 1559 hingga 1964. Perang ini disebut juga sebagai Perang Kalimantan Selatan atau Perang Banjar Barito karena letaknya di Kesultanan Banjar. Wilayah perang ini meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Konflik ini dimulai ketika Belanda memonopoli perdagangan di Kesultanan Banjar. Ternyata Belanda menginginkan hal yang lebih, yaitu ikut campur di urusan kerajaan yang membuat situasi kerajaan bertambah kalut. Bagaimana kisah selanjutnya? Ini dimulai dengan upaya perebutan tahta Kesultanan Banjar antara ketiga putra Sultan Adam, yakni Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Anom, dan Pangeran Tanjidillah II. Upaya perebutan tahta ini terjadi setelah pemimpin Kesultanan Banjar, yakni Sultan Adam Al-Fatih Billah 1825 sampai 1857 wafat. Sementara putra mahkota yang bernama Pangeran Abdul Rahman sudah terlebih dahulu meninggal secara mendadak pada 1852. Tampuk kepemimpinan Kesultanan Banjar sejatinya akan diwariskan kepada Pangeran Hidayatullah II yang sudah mengantongi surat wasiat dan didukung keluarga istana. Namun, Belanda menginginkan Tanjidillah II menjadi sultan untuk memperlancar perizinan daerah penghasil batu bara di wilayah Kesultanan Banjar. Pangeran Hidayatullah II hanya diangkat sebagai Mangkubumi pada 9 Oktober 1856. Sedangkan Pangeran Anom ternyata mendapat masalah dengan Presiden Belanda sehingga diasingkan ke Bandung, Jawa Barat. Kronologi Perang Banjar. Penobatan Pangeran Tanjidillah II oleh Belanda memicu perlawanan di luar istana. Dari pertelaman, penambahan Muning atau Aling yang pernah mengabdi kepada Sultan Adam memimpin penantang terhadap keputusan sepihak tersebut. Penambahan Muning berpendapat dalam situasi saat itu yang paling panas naik tahta adalah Pangeran Antasari, keponakan Pangeran Hidayatullah II. Pangeran Antasari bahkan menjadi sultan karena ia keturunan Sultan Muhammadillah, Sultan Banjar yang bertahta pada 1759 sampai 1761. Yang dikenal dengan sebutan Datu Muning dan berpusat di Kebayal atau Tambay Mekah di daerah Sungai Muning di Kalimantan Selatan. Pangeran Antasari menerima undangan Aling untuk bergabung melawan Belanda. Mereka juga didukung beberapa pihak seperti Kesultanan Pasir dan Kesultanan Kutai Kertanegara. Selain itu, Pangeran Antasari mendapatkan bantuan dari Tumenggung Surapati yang memimpin orang-orang Dayak. Pertempuran melawan Belanda akan segera dimulai. Tanggal 25 April 1859, pasukan Pangeran Antasari menyerang kawasan tambang batu bara Pengaron. Orang-orang Muning juga melakukan serangan di bawah komando Panembahan Alik dan Sultan Kuning Putra Alik. Pasukan Muning berhasil membakar tambang dan pemukiman orang Belanda. Beberapa kejadian inilah yang menjadi penyebab meletusnya Perang Banjar. Belanda memberhentikan Sultan Tanjidillah II dari tahta pada 25 Juni 1859 dan mengasingkannya ke Bogor karena situasi yang semakin panas. Belanda kemudian menawarkan tahta Sultan kepada Pangeran Hidayatullah II. Upaya tersebut dilakukan Belanda untuk menekan potensi kerusuhan akibat serangan dari pasukan pimpinan Pangeran Antasari. Pangeran Hidayatullah II menolak dan justru memilih bergabung dengan Pangeran Antasari untuk melawan Belanda. Oleh pendukungnya, Pangeran Hidayatullah II kemudian dinobatkan menjadi Sultan Banjar di Amuntai pada September 1859. Belanda marah dan menghapus Kesultanan Banjar pada 11 Juni 1860. Pasukan gabungan Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah II benar-benar merepotkan Belanda. Maka Belanda mulai memikirkan taktik licik agar bisa memecah kekuatan tersebut. Belanda menerapkan strategi liciknya dengan menyandera ibu Pangeran Hidayatullah II. Situasi ini membuat Pangeran Hidayatullah II akhirnya dapat ditangkap pada 2 Maret 1862. Dari Perang Banjarmasin. Setelah
Setelah kepergian Pangeran Hidayatullah II, Pangeran Antasari tetap memimpin rakyat Banjar untuk melawan Belanda. Pangeran Antasari kemudian dinobatkan sebagai Sultan Banjar oleh rakyat Banjar dan Dayak pada 14 Maret 1862. Belanda menambah pasukan dengan mendatangkan bantuan dari Batavia untuk menghadapi Pangeran Antasari. Situasi ini membuat Pangeran Antasari harus menerapkan strategi perang gerilya karena kalah jumlah pasukan. Dalam menjalankan perang gerilya, Pangeran Antasari diserang penyakit paru-paru dan cacar. Ia meninggal dunia pada 11 Oktober 1862. Perang Banjarmasin pun mendekati akhir sepeninggal Pangeran Antasari. Para tokoh pemimpin rakyat yang tersisa dibunuh, ditangkap atau diasingkan oleh Belanda. Atas perjuangan dan jasa-jasanya, Pangeran Antasari ditetapkan oleh pemerintah RI sebagai pahlawan nasional dan kemerdekaan pada 27 Maret 1968. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.